semua ya. Hari ini anak-anak pembina mau kasih hadiah buat adik-adik semua yang bisa duduk tenang. Yang bisa duduk tenang nanti dapat hadiah semuanya. Oke? Iya. Baik adik-adik, untuk merayakan hari Natal ini, kakak-kakak pembina akan mempersembahkan sebuah drama singkat dengan judul Kado Terindah untuk Yesus. Pada hari Minggu pagi hari, Mika sudah bangun, tetapi Mika tidak mau keluar dari kamarnya. Dengan malas-malasan, tanpa berdoa lebih dahulu, Mika mengambil HP-nya dan dia bermain HP pada Minggu pagi hari. Mama Mika kesana kemari mencari Mika. Di kamar tidak ada, di ruang tamu tidak ada, di kebun tidak ada, di kamar mandi pun tidak ada. Akhirnya Mama Mika menuju kamar Mika untuk membangunkan Mika. Duduk dalam gereja itu nggak bisa tenang. Maka aduh Mika, gereja itu rumah Tuhan Mika. Tuhan menunggu di sana. Ayo segera mandi ayo. Ayo mandi. Ayo tak mandi. Repotnya adik-adik mana kayak Mika, susah sekali. Apalagi lepas dari HP-nya, setiap hari main HP, lupa gereja, lupa mandi, lupa makan. Repot, nyana seperti Mika ini. Mika, dengar ya. Mama berdoa. Mau pergi ke gereja. Amin. Tuhan menunggu di sana. Amin. Mama mau ke gereja, mau siap-siap. Ya. Ya, Mak. Salam ya, Mak, buat Tuhan Yesus. Salam juga buat Jomo ya, Mak. Repot. Anak Mika. Lihatlah adik-adik. Mika terus tidur, tidak mau bangun. Mama Mika menjadi sedih, kecewa dan putus asa. Dan
Tiba-tiba datanglah dua malaikat Tuhan turun dari surga. Dua malaikat ini diutus oleh Tuhan. Kita lihat apa tugas mereka. Ini hari ini adik-adik kami mendapat tugas yang sangat penting, yaitu untuk memonitoring anak-anak yang malas ke gereja. Loh, kan kita ini malaikat, ya kan? Oh iya ya, kita malaikat ya. Ayo, adik-adik siapa di sini yang jarang ke gereja? Berarti itu tugas kita ya Kak ya? Itu tugas kita akan kita datangi. Nah, ini dia. Hari ini kita akan memonitoring anak yang jarang ke gereja. Apa yang paling dicetak adalah Siapa? namanya adalah Siapa adik-adik bisa baca? Mika. Mika lagi apa ya? Iya, yuk kita di dalam tidurnya Mika bermimpi. Dia lagi tidur kan, habis main HP dia jadi tiduran. Jadi HP-nya yang kekonekan, bukannya HP. Ini jam berapa ya? Wih, jam 9:30 masih tidur. Ini hari apa ya? Malam Natal. Malam Natal. Jam 9 masih tidur. Coba. Sebentar, kayaknya masih clear dikit.
Bukan dong, kita ini malaikat Ika. Lalu, kita ini malaikat masa bukan Ika. Iya, kamu manusia bisa lihat malaikat. Bisa dong, karena kita diutus untuk kamu. Khusus untuk datang kepada khusus pesannya langsung dari surga untuk kita. Kenapa ya kok kita datangnya khusus kepada kita? Karena setiap kali kita bisa, adik-adik juga bisa, ada satu bangku yang kosong. Betul. Berarti kamu Ika. Dan bangkunya kita. Kayaknya kamu kosong pasti selamat lagi. Kakak mau dalam gereja. Tidak dong, adik-adik selalu duduk dengan rapi, dengan tenang. Mereka menunggu satu orang di bangku kosong itu. Selalu ada bangku kosong untuk kita. Berarti depannya Kak Agung. Kosong. Depannya Kak Agung. Selalu kosong di depannya Kak Agung. Dan teman-temanmu selalu menunggu. Iya dong, adik-adik selalu menunggu kita. Iya. Tentu saja. Ya, dan kita tidur lagi. Mika kembali tertidur karena tadi dia kan sedang bermimpi berjumpa dengan malaikatnya. Nah, adik-adik, tibalah hari Natal. Pagi itu banyak anak-anak sekali berkumpul untuk merayakan hari Natal. Mereka semua ingin bergembira menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus. Mereka pun datang setelah lama tidak ke gereja. Mereka pun datang. Apa yang menyebabkan mereka datang ke gereja? Didatangi siapa dalam istrinya? Didatangi dua malaikat Tuhan yang ingin mengingatkan Mika untuk kembali ke gereja karena setiap misa bangku yang biasa ditempati Mika bagaimana? Kosong. Bagus sekali yang mendengarkan pasti tahu ya. Kosong tempatnya. Dan setelah bermimpi berjumpa dengan malaikat, Mika menjadi sadar. Dan pagi itu hari Natal, Mika dengan langkah yang pelan-pelan dia melangkahkan kakinya di mana anak-anak sekali sudah mengumpul. Dan lihat itu Mika. Dari jauh sahabat Mika yang namanya Sinta juga datang ke gereja itu. Begitu melihat Mika, Sinta segera melambaikan tangannya dengan perasaan sangat gembira. Siapa? Sinta. Kosong, aku merasa sedih. Kemana ya temanku Mika? Kok gak ada ke gereja?
jangan aku. Iya, memang waktu itu selalu berbunyi Mira. Tapi kalau nggak ada teman samping, itu akan terasa sepi. Nah, kamu masih mau nggak? Ya mau dong. Kita kan teman baik. Teman baik itu selalu memberikan hal yang terbaik buat temannya. Iya, habis gereja kita pun sayang Mira. Iya, kita akan merayakan Natal loh hari ini. Aku sudah kangen loh sama teman-teman. Ya, sip. Ayo. Ayo kita ambil. Kita pergi senang yuk. Dan Natal itu uang semuanya indah. Sama anak kami tadi sudah berkumpul ya. Untuk apa? Merayakan hari Natal.
Ayo Rika, saatnya kamu maju. Minta maaf pada mama dan teman-teman daripada Tuhan Yesus. Kamu tidak akan gereja. Kalau kita salah, harus minta maaf ya. Kalau ada salah, Kamu bisa. Ayo maju Rika, kamu bisa. Kita ucapkan terima kasih Rika. Ayo Rika, Tuhan Yesus cinta sama kamu. Ayo Rika, maju Rika. Kamu bisa Rika. Maju Rika. Ayo Rika, kamu bisa. Kamu bisa Rika. ada apa kita? Sudah. Stop. Teman-teman semua, di sini di hari yang spesial ini, Ika ingin meminta maaf. Ika ingin minta maaf terutama kepada Tuhan, juga kepada Mama, dan kepada teman-teman semua. Minta maaf karena kita sering tidak dengar-dengaran sama Mama, minta maaf sama Tuhan karena kita malas ke gereja dan ikut sekolah minggu. Nah, teman-teman, di hari yang kali ini, Mika berjanji terutama kepada Tuhan, Mika akan rajin ke gereja dan rajin ikut kami tentunya. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini. Doakan buat Mika. Wah, akhirnya jadi Mika bisa kembali bersama-sama kita lagi. Dia akan masuk ke gereja nih. Yeay! Minggu depan laporan kita pasti bagus. Ada yang menanti. Natal bukan hanya dan hadiah, tapi hati yang berkata. Ya, Mika sudah menyadari kesalahannya dan
Oh.